Selamat siang, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, Bapak. Salam Bapak. oke. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi pengolahan limbah ya. Menurut teman-teman, bisa cerita nggak teknologi pengolahan limbah seperti apa yang pernah teman-teman lakukan di lingkungan eh, kos atau rumah atau di daerahnya teman-teman? Mungkin ada yang bisa cerita nggak? Biopori Bapak. Apa? Biopori. Iya, biopori. Biopori itu yang nyerap air pakai tanah ya, tanah dilubangi, kemudian dikasih sampah di sana, gitu ya, biopori ya. Iya Bapak, di tanahnya tuh dikasih lubang-lubang, terus Ya, diisi sampah organik gitu. ya, tuh, oke. Secara sederhana di lingkungan itu banyak ya teknologi pengolahan limbah. Kalau kita SD, SMP, kita sudah diajari teknologi pengolahan limbah dari plastik misalnya. Nanti plastiknya dibuat tas, plastiknya dibuat apa? Misalnya tutup saji misalnya. Tetapi plastiknya harus sama. Nah, padahal kan ada plastik yang berbeda. Misalnya plastiknya itu terbuat dari nabati, nabati ya. Nah, semuanya itu dibuat nabati semua sehingga bisa jadi tas yang bagus. Tapi seandainya sampahnya itu bermacam-macam, ada nabati, ada roiko, banyak macam. Itu kan nggak bisa dia bikin apa-apa ya. Tapi sudah ada pengolahan limbah lagi. Misalnya dibuat ecobricks misalnya. Kemudian dibuat kalau limbah anorganik ya. Misalnya dibuat untuk mainan, dibuat untuk pot kalau
botol minuman itu kan bisa seperti itu. Kemudian ada juga olahan limbah organik. Pernah tahu pupuk kompos ya? Ada pupuk kompos, ada pupuk cair. Kalau teknologi yang saya buat tentang limbah ini ada yang namanya detras. Detras itu memisahkan antara kompos sama pupuk cair. Jadi satu alat ini bisa menghasilkan pupuk kompos dan pupuk cair. Kemudian ada juga yang namanya ekoenzim. Ekoenzim ini terbuat dari sayur atau terbuat dari buah. Sayur atau buah ini yang sudah matang misalnya, tapi ini menjadi sisa, ini bisa digunakan untuk ekoenzim. Bisa seperti itu. Nah, terus kalau industri seperti apa? Kan nggak mungkin ya kita punya limbah industri itu diolah seperti apa yang kita olah saat ini. Kalau rumah tangga bisa mungkin ya, masih bisa mungkin kan. Tapi kalau industri itu pasti tidak bisa dalam skala kecil itu. Terus bagaimana cara melakukannya? Akhirnya ada beberapa macam teknologi pengolahan yang modern. Contohnya proses kimia atau fisik. Kemudian metode termal, kombinasi, kemudian stabilisasi, solidifikasi. Misalnya seperti itu. Jadi teknologi pengolahan yang modern ini digunakan untuk di tingkat industri atau skala besar. Nah, pertama contohnya adalah proses kimia fisik. Nah, proses kimia fisik ini itu dilihat dari industri biasanya bisa cair, bisa sludge, bisa apa namanya padat. Itu bisa menggunakan kimia fisik ini. Yaitu contohnya adalah reaksi oksidasi reduksi atau proses redox. Ini biasanya digunakan untuk limbah-limbah yang memiliki sifat redox, senyawa-senyawa ionik ya. Biasanya digunakan reaksi oksidasi reduksi ini. Misalnya eh, ada tambang nikel. Tambang nikel kan ini banyak ya di Maluku ya, yang menjadi sponsor Malut United itu. Nah, limbah nikel, tambang nikel ini yang namanya apa logam, logam di alam itu tidak eh, hadir sendirian. Nikel itu bisa hadir dengan beberapa logam karena di alam dia terbentuk dari paduan logam, bukan logam sendiri-sendiri. Akhirnya ketika dia mengolah nikelnya, pasti ada limbah yang terbuang. Nah, bagaimana limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan? Bagaimana bisa kita olah? Kalau tidak diolah, akhirnya muncul seperti pelaporan dari beberapa dokumen ya, maaf dokumen, vlog, beberapa limbah nikel ini menghasilkan limbah yang berbahaya akhirnya, baik itu bisa digunakan dari dari bahan baku awalnya atau bisa dari asamnya yang ada di sana misalnya yang digunakan untuk proses ya. Nah, itu bisa menggunakan reaksi oksidasi reduksi. Jadi misalnya di situ ada kandungan logam. Nah, kandungan logamnya ini nanti dilakukan penambahan eh, logam itu kan biasanya ion positif kation ditambahkan anion atau dia direduksi. Direduksi bisa pakai listrik, pakai listrikan, pakai elektrokimia. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengolah limbahnya supaya limbahnya tadi tidak berbahaya. Itu menggunakan reaksi oksidasi reduksi. Nah, selain itu juga dimanfaatkan untuk limbah-limbah yang berbau. Misalnya, eh, pernah ada yang tahu nggak limbah pabrik tahu, limbah tahu lah, usaha tahu, limbah cairnya usaha tahu. Pernah ada yang punya pengalaman membau limbah cair pabrik tahu nggak? Pak, ada yang bisa ceritakan nggak baunya seperti apa? Kalau yang padat itu kan biasanya digunakan untuk pakan ternak bisa, untuk di tempat saya kan pakan ikan, atau biasanya digunakan untuk apa makanan misalnya untuk ditambah buat untuk makanan misalnya. Nah, kalau cair itu bau banget.
dan itu menjadi limbah yang sangat mengganggu, apalagi kalau dibuang ke lingkungan. Di salah satu desa di Wates, itu saya pernah dapat laporan dari kepala desanya. Jadi saya kan pernah mengatasi limbah tahu yang ada di daerah Madiluwih dengan sesuatu teknologi karena limbahnya bau banget. Nah, akhirnya pas KKN itu saya dicurhatin sama kepala desa. Di sana limbahnya juga bau. Nah, limbah bau ini ya itu bisa diatasi dengan berbagai macam. Sudah dibersihkan, kemudian dibuat pupuk. Kalau dibuat pupuk itu jumlah limbahnya lebih banyak dibandingkan kebutuhan pupuknya. Nah, itu bagaimana? Akhirnya solusinya adalah elektrokimia. Jadi dia diolah menggunakan listrik dan elektroda tertentu. Listriknya sih bukan listrik yang tegangan tinggi ya. Listrik pakai aki juga bisa. Gunakan untuk apa? Untuk melakukan reaksi oksidasi reduksi. Sehingga lemaknya yang membuat bau itu dia akan terakumulasi, teraglomerasi. Sehingga dia akan mengendap. Airnya nggak bau, akhirnya bisa dibuang. Yang mengendap ini nanti kita bisa manfaatkan untuk pupuk. Jadi seperti itu. Itu adalah reaksi oksidasi reduksi. Untuk farmasi, apakah perlu oksidasi reduksi ini? Ya perlu. Misalnya ada limbah apa pabrik elektrolit misalnya, apa minuman elektrolit atau minuman apa ya elektrolit ya. Elektrolit kan limbahnya dia ion-ion yang sifatnya reduktor atau oksidasi. Dia memiliki sifat untuk bereaksi oksidasi sehingga perlu ditambahkan reduktor sehingga akhirnya terbentuk reaksi oksidasi reduksi. Misalnya industri yodium itu pasti proses oksidasi reduksi untuk pembuatan yodium sampai terbentuk iot. Iotnya ini terbuang dalam jumlah besar, pasti dia akan menimbulkan toksik di lingkungan. Cara mengatasinya apa? Dengan proses reduksi oksidasi reduksi dari EO3- atau kalium iodida nanti menjadi iot. Jadi apa? Iot. Jadi iot nanti dipadatkan. Ya, iot padat ini yang nanti akan dimanfaatkan banyak macam. Mungkin bisa digunakan untuk produksi lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ada proses netralisasi. Netralisasi itu biasanya kandungan asam ditambah dengan basa atau kandungan basa ditambahkan dengan asam. Jadi untuk pembuatan obat-obat yang biasanya seperti paracetamol, kemudian obat yang asam mefenamat dan lain sebagainya itu pasti menggunakan reaksi asam. Cara mengatasinya pakai apa? Proses netralisasi ini ditambahkan dengan basa. Itu adalah proses kimia fisik contohnya. Kemudian ada stripping. Stripping ini biasanya kandungan lemak dan protein yang ada di limbah. Maka dia diputus-putus supaya apa? Supaya dia tidak menimbulkan, tidak dibuang ke limbah ke air, air mengalir, air sungai misalnya. Kalau dibuang di sana pasti akan menimbulkan apa? BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi. Akhirnya apa? Menimbulkan blooming alga, alga banyak, perairan tidak bisa ditembus oleh air, tidak boleh, sorry, perairan tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari, akhirnya mati yang ada di dalam air. Jadi seperti itu. Akhirnya dilakukan proses stripping, dipotong itu untuk menjadi gas CO2 dan H2O. Presipitasi juga sama. Evaporasi diuapkan. Karena presipitasi kan diendapkan. Jadi presipitasi itu biasanya bisa pakai senyawa kimia atau bisa pakai biologi, misalnya pakai bakteri atau proses destilasi ini juga. Kemudian untuk metode termal ini biasanya atau insinerasi ini biasanya digunakan paling banyak untuk industri rumah sakit ya. Karena senyawa-senyawa infeksius secara skala kecil ya insinerasi ini digunakan untuk itu. Nah, untuk membuang senyawa-senyawa bahan-bahan infeksius ini kan susah. Mau dibuang kemana bahan-bahan infeksius ini?
Nah, kalau dibuang ke lingkungan pasti akan merusak lingkungan. Apalagi ada bakteri, virus yang berbahaya, pasti akan membahayakan lingkungan. Akhirnya salah satunya apa caranya? Ya dilakukan proses insinerasi ini. Jadi dia dipanaskan dalam tungku tertentu pada tekanan tertentu, kemudian akan dihancurkan. Di mana ada proses pembakaran di sana. Dari proses pembakaran itu pasti akan menghasilkan gas dan uap beracun. Nah, gas dan uap beracunnya ini akan dijerat di tungku thermal ini atau insinerasi ini. Sehingga menghasilkan ash. Ash itu abu. Bisa bottom ash, bisa fly ash. Abu yang terbang, bisa abu yang mengendap. Nah, inilah yang nanti akan diambil, yang akan digunakan, yang akan dibuang. Bukan lagi alat-alat yang infeksius, ada kandungan infeksiusnya, tapi fly ash sama bottom ashnya ini, abunya ini yang akan dibuang. Jadi seperti itu. Kemudian ada apa ini namanya? Stabilisasi, solidifikasi. Ini masuk pengolahan dengan apa land disposal ya. Land disposal itu eh, limbahnya itu akan dimasukkan ke dalam tanah. Di tanah tadi itu ada tangki besar gitu. Nah, limbah-limbah ini biasanya untuk limbah B3 yang memiliki sifat radioaktif. Misalnya di rumah sakit itu ada ronsen, kemudian ada pembangkit listrik tenaga atom, atau misalnya limbah-limbah dari badan tenaga atom. Itu prosesnya seperti ini. Jadi limbah radioaktif itu adalah bahan yang tidak mudah untuk bahan yang mudah untuk bereaksi. Dia sangat reaktif, radioaktif, sehingga disebut sebagai radioaktif. Dia sangat aktif dan radio itu dari gelombang. Dia aktif untuk menghasilkan gelombang tertentu. Nah, supaya dia tidak gelombang tertentu itu dihadirkan karena dia melakukan proses fisi atau fusi, pemecahan. Supaya dia tidak reaktif, tidak melakukan pemecahan sehingga menimbulkan gelombang radioaktif, maka dilakukan stabilisasi dulu. Dia akan ditambahkan oleh senyawa logam tertentu sehingga dia akan lebih stabil. Kalau dia stabil, maka dia akan memadat, solidifikasi. Setelah memadat, maka dienkapsulasi. Dia dijerat oleh senyawa tertentu atau dijerat oleh alat tertentu. Setelah dijerat oleh alat tertentu, kemudian dibuang ke tanah, di dalam tanah. Landfill system. Nah, semuanya ini yang namanya proses land disposal. Itu adalah proses pengolahan limbah yang ada, yang yang dilakukan di industri. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke. Mungkin hari ini saya sudah dipanggil, mohon maaf. Mungkin untuk sisa waktunya digunakan untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Nanti dikumpulkan per kelompok gitu ya. Dikumpulkan ke PJMK dalam bentuk PDF. Bisa difahami? Untuk pengumpulannya kapan ya, Bapak? Maksimal besok jam 12. Baik, Bapak. Oke. Tapi sisa waktunya dibuat untuk diskusi ya. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih. Mohon maaf lagi-lagi kuliah ini nggak bisa maksimal karena saya ada kegiatan. Saya akhiri, saya kirim tugasnya nanti ke PJMK, nanti silakan didiskusikan untuk diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.